Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan hari ini kita masih belajar bab 5 tentang Rasul Allah Idolaku part 4, yaitu kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Oleh karena itu disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Untuk peta konsep hari ini, yang pertama adalah kita akan membahas profil Nabi Ilyas alaihissalam. Selanjutnya kita membahas kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang terakhir kita akan membahas keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya kita membahas profil Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan penduduk negeri Baalbek, sebuah daerah di Lebanon yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita simak kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sekian tahun Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah, namun kebanyakan kaum Bani Israel tetap ingkar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi petunjuk kepada kaumnya. Melihat kaum Bani Israel kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan azab berupa kemarau yang panjang, tumbuh-tumbuhan dan hewan mati kelaparan serta kekeringan. Sayangnya, meski Allah telah memberi azab, kaum Bani Israel tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya wabah kekeringan diakibatkan oleh Tuhan berhala Baal marah terhadap Nabi Ilyas alaihissalam. Sehingga kaum Bani Israel ingin menangkap Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ilyas alaihissalam untuk menghindar dari kaum Bani Israel. Akhirnya pun di tengah pelarian, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di rumah kosong dan bertemu seorang pemuda yang sedang sakit. Pemuda itu bernama Ilyasa. Nabi Ilyas merawat Ilyasa hingga sembuh, dan Ilyasa akhirnya selalu membersamai Nabi Ilyas dalam berdakwah. Nabi Ilyas alaihissalam tidak menyerah dalam berdakwah, hingga akhirnya Bani Israel menyambut seruan Nabi Ilyas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ilyas berdoa supaya Allah mencabut azab kekeringan dan menggantikannya dengan balasan yang baik berupa kemakmuran untuk Bani Israel. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam yang pertama adalah Nabi Ilyas alaihissalam berani dalam hal kebenaran. Jadi, setiap muslim tidak boleh takut dalam menyerukan kebaikan. Adapun yang kedua adalah Nabi Ilyas alaihissalam terus semangat dan pantang menyerah. Seperti halnya dalam belajar, seorang muslim harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah Nabi Ilyas sabar dan pendiriannya yang kuat. Dalam mengerjakan kebaikan, wajib hukumnya untuk memiliki yang kuat. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, itu tadi materi terkait kisah Nabi Ilyas alaihissalam.